welcome and welcome back. Nah, saya mau ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Nah, teman-teman gimana tahun 2024 kalian? Apakah goals-goals yang kalian bikin itu udah kecapai di tahun 2024 atau belum? Dan buat teman-teman yang belum kecapai di tahun 2024, kalian masih bisa mewujudkan impian-impian kalian di tahun 2025 ini. Semoga semua wishlist kalian di tahun 2025 bakal kecapai. Nah, buat teman-teman yang ngikutin channel YouTube saya dari tahun lalu, mungkin kalian udah pada tahu kalau saya itu ganti 3 bulan yang lalu itu ganti kerjaan, tepatnya di bulan Oktober 2024. Nah, saya tuh pindah kerjaan dari kerjaan saya yang lama, yang udah 3 tahun saya kerja di sana sebagai dental assistant. Nah, saya mutusin untuk resign. Yang alasan saya resign itu bukan karena tempat kerja saya yang lama itu worse atau jelek atau buruk, enggak guys, sama sekali enggak. Cuman karena saya merasa karena di tempat kerja saya yang lama itu kayak yang kalian gimana ya cara bilangnya, ini bukan bermaksud sombong. Jadi kayak di tempat kerja yang lama itu, misalnya kalau kalian udah kerja yang sama selama 3 tahun berturut-turut setiap hari, kalian itu bakal ngerasain bosan dan kalian pasti udah lumayan ahli dan lihai dalam segala pekerjaan kalian di situ. Nah, itu yang saya alami di tempat pekerjaan saya yang lama, karena udah nggak ada lagi yang bisa saya explore untuk improve diri saya, untuk improve potensi saya di gigi di tempat kerja saya yang lama itu. Karena di situ saya udah semua udah saya kerjain di situ. Kayak saya udah bisa as a manager office, saya udah bisa jadi supervisor, kayak saya udah bisa training asisten yang baru masuk. Terus saya juga like four-handed, itu udah kayak di luar kepala saya semua guys. Jadi kayak sebelum dokternya minta, misalnya kayak di tempat office saya itu ada 4 dokter, jadi kayak saya tuh udah hafal sebelum dia mau ini, saya udah kasih duluan gitu. Jadi kayak istilahnya itu kayak saya udah top of level on that office, jadi saya nggak bisa improve lagi. Dan saya udah ngerasain kebosanan beberapa bulan ke belakang, dan akhirnya saya mutusin untuk nyari kerjaan. Nah, mostly kerjaan yang saya dapat sebelum saya mendapatkan pekerjaan saya ini, saya dapetin itu dari Indeed guys. Jadi saya apply beberapa pekerjaan di Indeed. Oh ya, buat kalian yang nanya apakah saya berhenti kerja dulu, resign dulu, atau saya nyari kerjaan dulu, awalnya itu saya nyari kerjaan dulu guys. Jadi saya nyari kerjaan, saya apply beberapa pekerjaan lewat Indeed dan dapat interview ini. Nah, begitu saya dapat interview, saya itu kayak mikir interview banyak dental office di New York ini yang pengen saya kayak whole day, kayak 1 hariannya itu kayak uji coba di tempat mereka kerja. Jadi mereka bisa ngelihat gimana saya kerja dan mereka bisa mutusin berapa mereka bakal bayar saya. Jadi mostly tempat-tempat dental office di New York, tapi nggak semua ya guys. Jadi kayak mostly aja, kebanyakan tempat kerja di New York itu kayak mengharuskan kita untuk bukan tempat kerja sih, kayak dental office di New York itu mengharuskan kita untuk uji coba bekerja di tempat dental office kalau mereka mau hire kita. Jadi mereka kayak pengen kita uji coba untuk kerja di sana selama 1 hari, dan mereka bisa lihat potensi kita kerja dan berapa mereka bakal bayar kita per hournya gitu. Nah, basic dari experience as a dental assistant, punya 3 tahun experience, mereka bakal hire saya di atas $25. Jadi maksudnya bukan di atas $25, di atas minimum $25. Nah, jadi kayak tabrakan gitu loh guys waktunya. Jadi kayak pekerjaan saya yang masih belum bisa saya tinggalkan, tapi saya harus menghadapi menghadapi kayak uji coba kerja di tempat kerja yang bakal saya pindah nanti. Nah, saya kayak mikir itu kayak nggak profesional banget, karena saya belum bilang kalau saya mau keluar ke dental office saya yang lama. Jadi kayak saya mutusin untuk biar nggak
bikin dilema atau bikin saya stres untuk manage waktunya. Jadi kayak saya memutuskan untuk bikin surat resign ke bos saya yang lama. Terus saya kasih 3 minggu karena biasanya tuh di New York minimal 2 minggu, jadi saya kasih 3 minggu. Jadi saya udah bikin surat resign. Begitu saya keluar resign, saya kan masih tetap tuh apply pekerjaan lewat Indeed. Terus ada beberapa yang saya dapat dari kayak mereka tempel di dinding mereka itu kalau mereka tuh lagi hiring. Nah, saya datang ke tempat interview pertama, saya pergi ke sana, saya lihat dental office-nya itu kayak kurang lebih sama dengan dental office saya yang lama, kayak private dental office dokter gigi umum yang saya pikirnya itu kayak nggak jauh beda. Jadi kayak nggak bakalan jauh berbeda dengan tempat office yang lama. Jadi saya kayak walaupun dia mau hire saya di situ, tapi saya kayak nggak ngambil kesempatan itu aja gitu loh. Satu yang saya suka dari tempat itu adalah jaraknya dari tempat saya tinggal itu lumayan dekat guys. Jadi cuma 6 menit jalan kaki. Itu adalah tempat kerja impian banyak orang yang nggak perlu kalian deal dengan commute, dengan train atau metro atau MTA kayak transportasi. Kalian itu nggak perlu khawatir, dan kalian juga bisa makan siang di rumah kalian sendiri karena jarak tempat kerja kalian itu 6 menit. Cuman yang saya pikir nggak akan berbeda situasinya dengan tempat kerja saya yang lama. Jadi saya kayak depending dulu, jadi kayak saya hold dulu untuk nggak ngambil kerjaan di situ. Kemudian saya coba interview ke spesialis, dokter gigi spesialis, root canal spesialis. Ini kayak dokter gigi endodonti yang menangani perawatan saluran akar. Jadi saya kayak mikir, oh mungkin di sini saya bisa lebih improve, saya bisa tahu gimana dokter gigi Amerika untuk bekerja perawatan saluran akar. Spesialisnya itu gimana sih teknologi yang mereka kerjakan, langkah-langkahnya, apakah ada materialnya. Pokoknya mau curi ilmu di situ, mau coba interview di situ. Setelah saya interview, ternyata ownernya mau saya untuk interview di situ, dan gak begitu cocok guys. Maksudnya kayak cocok sih, cuman kayak kita ketemu jadwal untuk dia pengen saya uji coba kerja di sana selama 1 hari penuh. Itu ketemunya itu kita misalnya kayak saya bisa, tapi dokter ownernya itu nggak bisa. Jadi kayak kita mutusin untuk bikin janji itu sekitar 1 minggu ke depan. Tapi sementara 1 minggu menunggu uji coba saya dengan spesialis itu, saya ada ngambil interview lagi di kota di New York, di Manhattan, di Midtown. Tempat kerjanya tuh lumayan dekat dari tempat kerja saya yang part time, jadi kayak easy lah gitu, dan jadwalnya juga lumayan bagus. Dan yang bikin saya tertarik adalah dia bikin range bayaran itu antara 30 sampai 35 dolar, jadi kayak lumayan tinggi gitu loh. Untuk 3 tahun experience itu biasanya dibayarnya cuma 25 minimal, range-nya 25, dan dia berani bayar 30. Nah, saya coba mau interview ke situ. Nah, begitu saya tiba di situ, begitu saya nyampe maksudnya bukan nyampe sih, kayak ketemu sama ownernya buat interview. Saya udah lihat, misalnya kayak kalian pasti bisa nilai deh owner yang misalnya dari cara bicara, dari cara tatapan, dari gimana aja kalian bisa nilai ini owner perlakukan kalian nice apa enggak gitu loh. Tapi saya ngelihat kayak saya kok ada chemistry ya sama ownernya ini. Kayak ownernya itu kayak agak galak gitu guys. Jadi dia kayak bapak-bapak yang sudah tua. Dan saya juga lihat reviewnya, dia tuh udah 32 tahun jadi dokter gigi. Dan saya lihat kayak, dan dia juga bilang kalau misalnya asisten dia yang lama itu udah lama kerja sama dia 10 tahun, habis itu berhenti dan sekarang dia nggak punya asisten. Terus dia juga nanya apakah saya bisa kerja front desk. Nah itu maksud, jadi saya pikir kayak apakah nanti begitu saya kerja di situ saya bakal ngerjain semua hal sekaligus.
saya main job saya itu bukan cuma dental assistant, tapi main job saya itu juga banyak sama kayak dental office yang lama. Jadi saya kayak mikir pantesan dia mau bayar saya mahal karena saya bakal kerja babak belur di sini. Maksudnya kayak kerja keras, maksudnya kayak kerja semua hal di sini gitu loh. Jadi kayak saya kayak ngehandle semua di situ gitu guys. Jadi kayak saya ngelihat, dan saya juga nggak ada perasaan comfortable waktu interview sama bosnya, karena kayak saya nggak tahu, mungkin dari cara dia bicara memang seperti itu, tapi saya kayak ngerasa nggak nyaman, kayak ngerasa bosnya ini bakalan galak banget guys. Jadi saya kayak oke deh, kayaknya saya nggak ambil di sini gitu loh. Terus dapat lagi satu lagi interview di company besar. Ini misalnya kayak dibilang franchise enggak, tapi kayak chains gitu loh guys, kayak rantai company yang kayak corporate. Jadi saya dapat interview di corporate, dan dia ngusulin saya untuk kerja untuk ngambil di cabang mereka yang bakal buka di Queens. Queens itu kayak agak berbeda dengan Manhattan, tapi lebih dekat dari tempat saya tinggal. Jadi saya kayak oke, saya ngambil interview di situ. Begitu saya interview di situ gitu, mungkin karena ini pengalaman interview pertama. Yang interview sebelumnya lebih menanyakan ke teknik, kayak gimana saya kerja, apa yang saya lakukan, saya mau ngapain, pokoknya lebih kayak kerja, lebih bertanya tentang skill saya. Tapi di corporate ini yang ditanyain beda guys. Mereka malah nanyain, ceritakan apa yang kamu yang tidak kamu tulis di resume kamu. Resume itu kayak curriculum vitae. Jadi mereka lebih nanya apa yang mereka nggak tahu, yang nggak saya tulis di resume. Jadi saya kayak kagok gitu guys. Saya nggak tahu, ini interview pertama saya yang ditanya nggak berdasarkan dari skill saya dan nggak berdasarkan dari bidang saya. Terus mereka nanya hobi, terus mereka nanya apa yang saya harapkan bekerja bersama tim. Oh my god, saya benar-benar buntu. Saya jawab seadanya aja. Terus habis itu dia juga nanya kalau misalnya apa yang terpenting gitu, terus apa yang saya harapkan. Jadi lebih ke personality, mereka lebih nanya ke personality. Terus kenapa saya memilih perusahaan mereka, terus kenapa saya keluar dari perusahaan saya yang lama gitu. Jadi saya kayak I don't know what to say at the time. Tapi kayak interviewnya berjalan mulus, cuman saya kayak agak kagok dan mikir dan nggak begitu puas dengan jawaban saya sebelum di interview itu. Dan ternyata 2 hari setelahnya saya dapat jawaban, dan memang saya nggak di-hire, nggak diterima. Cuman mereka bilang saya review saya bagus dari interviewer, jadi mereka tetap pengen saya untuk kerja dengan company mereka, dan mereka kayak kirim saya buat interview di cabang mereka yang satu lagi. Nah, cabang mereka yang satu lagi ini adanya di Manhattan, karena yang sebelumnya saya interview di Queens, di cabang mereka yang baru. Jadi saya coba interview lagi di cabang mereka yang satu lagi di Manhattan, yang kebetulan lagi nyari dental assistant juga. Jadi saya interview. Nah, berbekal dari interview sebelumnya, saya udah ada kisi-kisi pertanyaan apa yang bakal mereka tanyain, dan ternyata mereka memang benar bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mungkin kayak template-nya begitu kali pas interview. Jadi saya kayak udah latihan sebelumnya di rumah, dan saya juga bisa jawabnya dengan sangat mulus banget. Jadi kayak mereka nanya apa yang nggak saya tulis di situ, jadi saya ceritain pribadi saya datang ke New York, saya basicnya dokter gigi. Jadi kayak saya datang ke New York terus nyari kerjaan, dan saya punya kerjaan 3 tahun dental assistant. Terus dia nanyakan kenapa milih tempat dia kerja. Terus saya bilang sebenarnya saya mau ngelamar dari tempat dia kerja dulu, dari dulu, tapi saya kayak nggak pede karena nggak punya experience di New York. Jadi saya kayak nyari kerjaan dulu yang mau nge-training saya. Nah, setelah 3 tahun saya ngerasa saya udah comfortable dan percaya diri, makanya saya coba apply di tempat kerja
yang sekarang ini di company mereka gitu, karena saya tahu company mereka itu teknologinya lebih high end, lebih bagus gitu, makanya saya coba. Terus mereka kayak puas gitu loh. Jadi abis itu mereka nanya kenapa memilih tempat kerja, kenapa memilih company mereka. Ya alasannya karena tempat company mereka itu kayak saya lihat lebih besar dan kerjanya ada teamwork, terus terstruktur, terus prospeknya bagus, high end, teknologinya bagus, dan dokter-dokternya juga terlatih dan ada trainingnya kayak gitu. Terus kenapa keluar dari tempat kerja yang lama, itu saya jawabnya karena ya kayak yang saya ceritain ke kalian tadi, kayak it's not about money. Karena yang kayak yang saya ceritakan tadi itu karena saya nggak pengen, saya nggak ada lagi yang bisa saya explore di tempat kerja yang lama, karena saya udah berada di top of level di sana. Jadi saya kayak pengen nyari experience baru, pengen keluar dari zona nyaman gitu. Terus dia bilang apa yang saya harapkan bekerja dengan tim. Terus saya bilang saya berharap ada keterus-terangan, keterbukaan, terus komunikasi yang penting, karena tanpa komunikasi kerja sama tim nggak akan terwujud. Dan kita itu punya satu goals, satu tujuan yang sama, yaitu kayak bikin kerjaan di hari itu smooth. Nah kayak jika ada satu kerjaan yang gak kehandle sama teman yang satu lagi, sama teamwork kita bakal nge-cover itu, jadi kayak saling cover gitu. Terus dia puas dengan jawaban-jawaban saya. Terus hobi, terus ada juga ada pertanyaan, if not about the money, what do you want to do? Terus saya bilang ya kalau nggak tentang duit, apa yang ingin saya lakukan. Kebetulan karena saya lagi suka olahraga, ya saya bilang saya kayak pengen ngebangun home gym di rumah sendiri. Jadi kayak mereka lebih kayak oke, ini anak positif. Jadi kayak saya di hire hari itu juga guys. Jadi kayak pas setelah interview kita salaman, terus saya keluar. Terus nggak lama saya sempat nanya kapan kira-kira saya dapat jawaban dari sini. Saya bilang, terus dia bilang kita akan hubungin kamu dalam 2 hari. Tapi 30 menit saya masih di dalam kereta api. Jadi masih di dalam kereta. Terus kayak pihak HRD-nya nelfon saya dan bilang kalau saya diterima. Saya senang sekali guys. Nah bedanya itu di tempat kerja yang baru saya langsung mau, dan saya kayak bakal batalin kayak yang spesialis tadi yang saya udah bikin janji buat bukan training, uji coba kerja di tempat dia itu minggu depannya. Saya batalin, saya teks mereka semua janji temu yang udah saya bikin, saya batalin semua. Terus oh iya, saya mau cerita, bos saya yang lama itu waktu saya ngirim surat pengunduran diri itu sedih banget guys. Jadi kayak dia bilang what happened gitu. Terus saya bilang enggak kenapa-kenapa, saya cuma karena pengen improve diri saya lagi. Saya pengen kayak sekolah saya tuh sekarang pagi jadi bentrok, jadi saya nggak bisa lama-lama. Saya pengen nyambung, saya pengen one step, saya pengen istilahnya pengen nge-improve karir saya lagi, saya bilang gitu. Terus dokternya bilang, oh I thought it's about the money, if not about the money I can raise you $3 more, so if you wanna stay, dia bilang. Jadi dia nawarin saya untuk nge-raise saya $3 lagi. Tapi saya kayak nggak, ini bukan tentang duit, tapi lebih ke saya pengen keluar dari zona nyaman saya gitu loh. Nah sebenarnya buat teman-teman yang nanya apa sih perbedaan kerja di tempat kerja saya yang lama sama di tempat kerja saya yang baru. Nah kalau di tempat kerja saya yang lama itu kayak nggak ada strukturnya, kita tuh nggak ada manajer, nggak ada supervisor, nggak ada yang ngontrol. Jadi semuanya itu kayak front desk aja. Terus saya di bagian belakang dan front desk di bagian depan. Jadi kayak nggak ada terstruktur, dan ownernya pun udah 1,5 tahun ke belakang itu udah nggak praktek lagi. Jadi kayak yang kerja di situ tuh semua association dentist doang. Jadi kayak dokter-dokter yang kerja dokter-dokter umum yang
yang kerja sama mereka doang, yang asosiasi dengan ownernya aja yang kerja di situ. Jadi kayak nggak ada control out of control, jadi semuanya itu kayak saya yang handle semua. Misalnya kayak kita kerja sama handle semua, jadi nggak ada struktur. Jadi kalau ada masalah atau apa, kita tuh nggak tahu mau ngelapor kemana. Nah, ngelapor ke ownernya pasti nanti suruh antara saya atau enggak teman saya yang satu lagi yang udah lama kerja dengan mereka. Jadi kayak kita nggak tahu, nggak ada struktur, nggak ada prosedurnya. Jadi lebih ke private dentist yang family friendly, yang kurang nggak ada profesional, nggak ada step-stepnya gitu guys, nggak ada strukturnya. Tapi enaknya di tempat kerja saya yang lama itu kayak lebih ke family friendly. Jadi kayak nggak ada bos, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, semua sama. Sebenarnya tempat kerja yang baru juga begitu, tapi kayak tempat kerja yang lama itu kayak kita bisa handle semuanya sendiri gitu loh. Dan saya juga seneng dokter-dokter yang di tempat kerja yang saya yang lama itu baik-baik semua. Jadi kayak kita tuh bebas. Kadang saya di tempat kerja saya bisa tiktokan, bisa main HP, pokoknya lebih bebas lah. Tapi kalau di tempat kerja yang saya yang baru itu lebih karena ada manajer, jadi kayak kita mesti kerja di tempat kerja itu kita nggak boleh aneh-aneh guys, kita nggak boleh ngobrol, tapi dia masih bisa, misalnya kita nggak boleh malas-malas, tapi kita masih bisa makan sih masih bisa, minum masih bisa, tapi kayak main-main HP lama-lama itu nggak bisa. Terus kalau nggak ada pasien, kalau di tempat kerja saya yang lama kalau nggak ada pasien atau misalnya kayak ada big gap gitu, saya masih bisa keluar untuk belanja atau ke supermarket untuk beli apa, pokoknya kita bisa ngelakuin kemana karena nggak ada yang ngontrol guys. Terus kalau di tempat saya yang baru itu kalau lagi ada big gap itu kita selalu ada kerjaan yang harus kita kerjakan, apa kita mesti ngecek ini ngecek itu. Tapi enaknya di tempat kerja saya yang baru itu kita kerja sama karena pegawainya itu banyak. Kalau di tempat kerja karena cuma asistennya itu cuma 2, jadi kayak lumayan capek karena nggak ada kerjasamanya kayak gitu guys. Terus satu lagi tempat kerja yang lama itu istirahatnya itu 1 jam. Nah di tempat saya yang baru istirahatnya itu cuma 30 menit guys. Terus kalau di tempat kerja saya yang lama itu schedule-nya itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi 1 jam istirahat dan 8 jam kerja. Nah, tetap itu kayak saya kayak ngabisin 1 hari saya untuk di sana. Jadi saya kayak nggak punya waktu lain lagi. Hari-hari saya tuh habis untuk bekerja aja. Nah, di tempat kerja saya yang baru itu dia punya 2 shift. Nah, shift yang pertama dia punya 2 shift AM dan shift PM. Jadi shift pagi dan shift malam. Jadi opening dan closing. Nah, kalau opening kalian itu memang pagi, memang harus bangun pagi. Jadi kayak bukannya mulai shiftnya itu 6.30 dan berakhir di jam 3 dan istirahat 30 menit. Jadi 8 jam dan istirahat 30 menit. Tapi kalau shift PM kalian mulai jam 12 dan berakhir dan closing 8.30. Jadi kayak 30 menit istirahat juga. Jadi kalian pulang sore tapi kalian masuknya jam 12. Jadi saya kayak enak. Jadi saya punya waktu. Kalau saya shift pagi saya bisa olahraga setelah kerja. Tapi kalau saya punya shift siang saya bisa olahraga pagi. Jadi kayak banyak waktu dan saya juga bisa bikin video, upload. Mungkin saya lebih banyak waktu untuk bikin video, bagi informasi buat kalian semua. Terus bedanya lagi di tempat office saya yang lama, saya nggak dapat benefit kayak insuran, tapi di office saya yang baru saya dapat insuran. Di office yang lama mesti tunggu 1 tahun untuk bisa dapat vacation pay 1 minggu. Nah di office saya yang baru dia itu sistemnya PTO, jadi setiap tahun itu rata-rata kita dapat 2 minggu vacation pay. Jadi saya itu 2 minggu dibayar guys. Terus dan kita ada floor holiday juga, jadi holiday yang bisa kita pilih 1 hari dalam setahun, holiday yang bisa kita di luar vacation pay PTO, di luar holiday nasional. Jadi kalian bisa pilih apakah itu ulang tahun kalian, ulang tahun
mama kalian, papa kalian, pacar kalian, anjing kalian, kucing kalian. Kalian bisa pilih satu hari yang kalian pengen libur dibayar 8 jam gitu guys. Nah apalagi ya, dan menariknya kalau di office saya yang lama itu, kalau kita ulang tahun ya kita ulang tahun aja, kita antara tim yang ngerjain. Kalau di sini tuh kayak perusahaannya itu kayak mendanai gitu guys, jadi kita juga dikasih makan, maksudnya bukan manajer juga beliin kita kayak stok-stokan snack makan siang. Di tempat saya yang lama juga dikasih snack, tapi kayak snacknya tuh kadang satu kali sebulan, terus udah 1 minggu udah habis gitu. Kalau di sini nggak, hampir tiap minggu mereka itu ada restock semua, jadi semuanya ada. Sampai buat yang cewek itu ada pembalut banyak disediakan di kamar mandi, jadi kayak pack gitu guys pembalutnya. Jadi kayak semua difasilitasi sama deodoran, pembalut, sikat gigi, obat kumur, tisu toilet, maksudnya kayak tisu basah toilet, tisu wipes toilet itu juga disediain. Jadi kayak semua. Terus buat makan siang mereka juga nyediain cup noodle, terus kopi, ada kopi mesinnya di situ. Kalau tempat kerja yang saya yang lama itu kayak saya bawa kopi mesin sendiri. Nah kalau di sini saya ada dikasih. Terus akhir tahun, kalau di tempat kerja saya yang lama itu ada bonus akhir tahun, tapi kalau di tempat kerja saya yang baru itu memang gak ada bonus akhir tahun, tapi kita makan malam atau makan siang, pokoknya kita makan bersama. Terus ada acara tukar-tukaran kado gitu guys. Terus ada hal yang bikin saya sedih, jadi kayak di tempat kerja saya yang lama itu saya dikasih kartu ucapan gitu loh. Waktu saya pindah kerja dia kasih saya kartu ucapan. Itu sedih sih, karena ya mau gak mau saya udah 3 tahun kerja sama mereka dan memang ada rasa sedih untuk ninggalin. Tapi ya gimana, saya juga harus improve, saya harus upgrade, nggak bisa di jenjang, saya harus naik tingkat ke jenjang berikutnya gitu guys. Terus tapi yang menariknya di tempat, setelah saya sedih kan karena udah pisah sama teman-teman saya yang di tempat, maksudnya kayak udah resign, jadi mereka buat acara perpisahan, mereka bikin kue, misalnya kayak mereka nyediain kue, pizza, jadi kita makan di hari terakhir saya kerja. Itu lumayan dramatik juga sih, sedih, karena ya gitu, sebanyak hal buruk terjadi, sebanyak itu juga hal-hal baik dan kenangan-kenangan manis yang terjadi bersama saya dan teman-teman saya di situ. Jadi kayak ya lumayan haru juga guys, apalagi mereka kayak beli kue semua, nyediain kue, makan pizza, dan juga kasih saya kartu ucapan. Dan satu coworker saya juga kasih saya goodie bag, kasih saya hadiah kayak kosmetik gitu. Saya makasih banget, namanya Melly, thank you for that. Terus itu aja sih yang bisa saya ceritain di memori saya di tempat kerja yang lama. Nah di tempat kerja yang baru saya malah disambut dan saya dikasih kayak goodie bags kayak gini guys. Terus welcome to the team, dan di dalamnya itu ada pulpen dan buku, juga botol minuman. Thank you banget, saya nggak pernah ngalamin yang kayak gini sebelumnya. Terus juga karena saya masuknya di bulan Oktober, itu kayak bertepatan dengan almost Thanksgiving, jadi saya kayak, mereka kayak bikin Thanksgiving kayak daun-daunan gitu guys, yang ditempel ada tulisan nama kita, terus nanti semua orang nulis di situ. Dan saya juga udah ada rekaman videonya, saya bakal taruh. Terus kayak gitu. Nah itu kayak saya seneng banget karena kehadiran saya itu disambut baik oleh mereka. Nah kemarin karena bertepatan juga akhir tahun, juga ada mereka ngadain Secret Santa. Kalau di office yang lama itu kita dikasih bonus akhir tahun. Jadi
dikasih bonus akhir tahun, dan kadang-kadang juga makan malam bersama. Cuman kalau di tempat saya yang baru kita makan malam dan kita ada Secret Santa, jadi kayak kita tukar-tukaran kado. Jadi kayak mereka kayak bikin kayak kertas digulung-gulung kayak arisan gitu guys. Terus kita sebelumnya itu kita bikin kado yang kita inginkan. Kita bikin 3 wishlist kita, terus kita bikin 3 wishlist, terus nanti kita kirim. Nanti teman kita yang misalnya kayak ada koordinatornya itu udah bikin permintaan kita itu dengan nama kita dan permintaan kita itu di kertas. Nanti kita tinggal ambil lagi dan kita lihat kalau itu nama kita lagi, kita balikin. Nah, begitu saya dapat nama seseorang yang pengen sesuatu kado, jadi saya beliin. Terus masalahnya yang dapat nama saya itu adalah orang yang berhenti sebelum Secret Santa. Terus akhirnya Secret Santa saya diganti ke orang yang lain. Jadi kayak orang yang lain yang ngambil Secret Santa saya gitu. Tapi beruntungnya saya, walaupun dia sudah berhenti, dia tetap ngasih saya Secret Santa. Jadi akhir tahun kemarin itu kayak saya punya 2 Secret Santa dari teman saya yang satu lagi, dan teman saya ada lagi teman yang dapat yang pertama, Secret Santa saya yang pertama. Dan setelah itu saya dapat dari Secret Santa saya yang kedua. Nah, yang pertama saya dapat dari teman saya namanya Jeff, dia udah keluar, jadi dia beliin saya itu kayak lilin guys. Terus dia juga bikin begini tulisannya. Terus dia juga ngasih beberapa stiker-stiker lucu, cantik banget. Terus dia kasih saya lilin Body Works harum, karena memang di Secret Santa di Secret Santa wishlist saya itu saya bikin 3 itu, yaitu gift card, karena saya nggak suka surprise. Maksudnya saya suka surprise, tapi saya nggak suka dikasih kado yang saya nggak suka. Terus saya lebih senang beli sendiri. Maksudnya kayak dikasih gift card, terus saya bisa beli kado yang saya inginkan sendiri, saya bisa milih sendiri gitu. Terus saya pengen gift card, terus dishware set. Jadi kayak saya pengen ganti piring saya yang plastik sama yang kaca dengan piring yang kaca. Jadi saya kebetulan memang mau beli piring, nggak ada salahnya saya bikin di situ. Saya pengen dapat piring kaca. Terus yang ketiga piring kaca, yang keempat candle. Jadi karena piring mungkin terlalu berat, jadi dia kasih saya candle. Terus Secret Santa saya yang kedua, karena Jeff udah quit, jadi mereka ganti nama saya ke orang lain. Nggak taunya saya juga dikasih. Jadi saya dapat lilin dan piring, tapi piringnya piring melamin gitu guys. Tapi nggak apa-apa, namanya juga present dan Secret Santa, no complaint about that. So ini juga lilin, wangi juga guys. Jadi Christmas kemarin Secret Santa saya itu ada 2 gitu guys, dan kita makan malam sama-sama, foto-foto, pokoknya seru guys, seru banget di situ. Nah, apa ya kejadian akhir-akhir yang di awal tahun yang bikin saya happy? Jadi mereka itu ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, quarter 5. Jadi kayak ada 5 quarter dalam 1 tahun. Dan di quarter 5 saya kan baru masuk nih, udah 3 bulan kerja di sana, dan saya dinobatkan sebagai rockstar employee. Yeay. Jadi saya itu kayak rockstar, itu kayak saya tuh kayak pegawai the best pegawai di quarter 5. Jadi mereka kasih saya ini guys. Nah, mereka kasih saya hadiah karena saya adalah pegawai terbaik di quarter 5. Jadi saya mau lihat apa yang ada di sini. Jadi mereka kasih saya ini, saya nggak tahu ini apa. Ini kayak alas kopi, misalnya kayak alas gelas, dan ada pulpen juga, kaos kaki,
karena awal tahun di bulan Januari ini masih musim dingin, jadi mereka kasih saya kaos kaki enak banget. Terus ada sendoknya lucu banget guys, warna gold, lucu banget. Terus ada sendok, terus ini apa saya nggak tahu, ini pita mungkin digunakan buat ngikat di sini kali, tapi mereka lupa nggak ngikat. Sama satu lagi ada candle lagi. Aduh, saya seneng banget candle. Saya seneng banget sama wangi-wangian, dan waktu saya masih di Indonesia dulu itu saya koleksi macam-macam parfum guys. Saya seneng banget sama parfum. Bahkan kalau misalnya tante saya nanya, misalkan kalau saya kan punya tante yang lumayan kayak tante saya yang agak berada gitu loh guys. Jadi kayak kalau dia pulang, kalau tante saya pulang suka bagi-bagi uang gitu loh kan. Nah kalau saya ditanya saya mau apa, saya pasti mau parfum. Kalau ada parfum, saya lebih baik dapat parfum daripada dikasih duit. Saking saya senengnya sama wangi-wangian. Wangi guys, imut sih, kecil, lumayan wangi. Terus apa lagi ya yang di dalamnya? Yang ada ini apa saya nggak tahu. Ini kayak taplak meja guys. Iya, nih antara taplak meja apa shell ya? Kayaknya shell dah. Kayaknya taplak meja apa shell. Buat kalian yang tahu ini apa, tolong jawab di kolom komentar. Saya nggak tahu apakah kalau dibilang ini shell ini kegedean guys, tapi kalau dibilang taplak meja, aku nggak tahu ini taplak meja apa shell. Saya nggak tahu, kayak taplak meja, lebih ke taplak meja sih. Terus berikutnya ini apa ya? Kopi, gelas kopi, cantik guys. Jadi enak banget. Terus ini yang terakhir, buku agenda. To be honest, saya agak culture shock karena selama saya di Amerika itu saya lihat orang selalu punya agenda. Jadi saya juga biasanya punya agenda, tapi saya lebih nulisnya di note di HP daripada saya tulis di buku. Lucu sih. Oh, ada tempat kartunya juga guys, lucu banget. Nah itu aja sih pengalaman saya kerja di tempat yang lama sama kerja di tempat yang baru. Semoga saya betah di tempat kerja saya yang baru, karena sejauh ini saya rasain mereka nyambut saya tuh lumayan bagus, lumayan baik, dan orang-orang di tempat kerja saya yang baru juga nice, dan manajernya juga baik. Terus keadaannya juga bagus, dan bayarannya juga fair. Jadi kayak saya senang, semoga saya betah di tempat kerja saya yang baru. Dan ya segitu dulu video saya kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan stay chill. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Terima kasih.